sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Guslina, pada mata pelajaran geografi. Pada video kali ini, yang akan dibahas yaitu tentang ketahanan pangan, industri, dan energi. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu yang pertama, menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia, serta membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Berikut peta konsep pada bab ketahanan pangan, industri, dan energi. Yang pertama, pengertian ketahanan pangan, bahan industri, energi baru, dan terbarukan. Yang kedua, potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Yang ketiga, potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Yang keempat, potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Yang pertama, pengertian ketahanan pangan. Berdasarkan Deklarasi Roma tentang ketahanan pangan dunia, menegaskan kembali bahwa hak setiap orang untuk memiliki akses terhadap makanan yang aman dan bergizi yang sesuai dengan hak atas makanan yang layak dan hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkaunya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, ada 4 komponen harus dipenuhi. Keempat komponen itu adalah kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan, dan kualitas atau keamanan pangan. Berikutnya pengertian industri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sedangkan bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk. Dalam proses produksi, kita mengenal juga istilah bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dalam menghasilkan produk. Penggunaan bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi hendaknya mengikuti standar industri hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berkaitan dengan bahan bakunya, ada 3 jenis industri, yaitu yang pertama industri ekstraktif, yaitu industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam, contohnya pertanian, pertambangan, dan perikanan. Yang kedua, industri non-ekstraktif, yaitu industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lain, contohnya industri pakaian jadi. Dan yang ketiga, industri fasilitatif atau disebut juga industri tersier, yaitu industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya seperti perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. Berikutnya yaitu pengertian energi.
Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada berbagai macam energi, contohnya adalah energi panas, energi cahaya, energi mekanik, energi kimia, dan energi elektromagnetik. Energi dihasilkan oleh sumber-sumber daya energi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, bahwa sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Contohnya matahari, angin, air, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Secara luas, sumber energi dapat dikelompokkan atas sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen. Energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan disebut energi tak terbarukan. Yang termasuk energi tak terbarukan adalah energi fosil. Energi fosil terbentuk dari bahan organik yang berasal dari berbagai flora dan fauna yang hidup pada berjuta-juta tahun yang lalu. Flora dan fauna tersebut mati dan membusuk, jasadnya mengalami proses dekomposisi dan proses kimiawi. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Sumber energi ini merupakan sumber daya alam seperti sinar matahari, angin, air, panas samudra, gelombang laut, biomasa, dan panas bumi yang secara alami dapat dicukupi kembali dan dapat diperbarui. Sebagian besar energi terbarukan digunakan untuk pembangkit listrik, panas dalam proses industri, pemanas dan pendingin bangunan, dan bahan bakar transportasi. Energi terbarukan banyak tersedia di lautan dalam bentuk energi angin, energi gelombang, energi pasang surut, dan energi arus laut. Itulah sebabnya di Indonesia dengan lautan yang cukup luas, sangat memungkinkan sumber energi terbarukan dibangun. Penyebab pengembangan sumber energi yang terbarukan harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan energi meningkat dengan pesat karena industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang kedua, sumber energi fosil tidak terbarukan. Dan yang ketiga, sumber konvensional atau bahan bakar fosil juga menyebabkan polusi sehingga penggunaannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Cukup sekian untuk pengertian ketahanan pangan, bahan industri, energi baru dan terbarukan. Dilanjutkan di video berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.